Bapak Ibu, sebelum kita belajar mengenai satu judul yang luar biasa sekali, yaitu keduniawian menjadi masalah besar dalam diri seorang hamba, maka saya mengundang lebih dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita mau bersama-sama berdoa mohon urapan Roh Kudus. Bapa, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami yakin ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan berkenan memberkati setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, diawali dengan kekalahan iblis setan ketika iblis setan mencobai Yesus Kristus Tuhan kita di padang gurun. Iblis penasaran, mengapa yang ditawarkan oleh iblis yang terbaik sekalipun, yang saat ini banyak dicari, banyak dikejar oleh banyak manusia, itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Tidak diambil oleh Tuhan Yesus. Padahal manusia banyak yang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Bapak Ibu, kita baca ayat firman Tuhannya dari Lukas pasal 4 ayat ke-13. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis mundur dari Tuhan Yesus karena iblis ngaku bahwa iblis kalah. Tetapi di situ dikatakan, iblis yang mundur itu menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Artinya dia akan datang kembali jika waktu itu baik untuk menyerang lagi. Siapa yang akan diserang? Pastilah bukan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi setiap pengikutnya, setiap orang yang mengaku sebagai anak-anak Yesus Kristus Tuhan, itulah yang menjadi target iblis setan. Nah, Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati. Iblis tidak pernah takut orang berbondong-bondong datang ke gereja. Sebab iblis yang licik ini tadi bisa memakai pembicara yang ada di gereja itu menjadi alatnya untuk menyesatkan begitu banyak orang. Oleh karena itu, hati-hati. Iblis setan sudah melihat waktu yang baik itu sudah datang. Karena itu dia datang lagi untuk mencobai justru kepada pembicara atau pendeta atau gembala sidang ya atau seorang hamba Tuhan. Itu yang dipakai oleh iblis setan sebagai pembicara yang
disertai oleh iblis untuk menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, mengapa hal ini dilakukan oleh iblis setan? Karena mereka mulai mengubah cara berpikir manusia sama seperti ketika Adam dan Hawa dilontari oleh ide sehingga mereka mulai goyang di dalam mindsetnya, di dalam pikirannya, dan mereka mulai berkata di dalam hatinya, buah ini luar biasa, bisa memberikan pengertian dan bisa menjadikan Adam dan Hawa menjadi seperti Allah. Oleh karena itu, Allah melarang untuk kami memakannya. Demikian pikir Adam. Nah, demikian pula dia merusak pikiran banyak orang Kristen, khususnya para pembicara, para hamba Tuhan, yang akan dipakai oleh iblis spesial untuk menyesatkan begitu banyak orang Kristen di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, dulu para hamba Tuhan telah punya pikiran, mindset, kesimpulan yang benar. Mereka sepakat melayani Tuhan bukan untuk hal-hal yang duniawi. Sehingga mereka ingin meneladani bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan hidup sangat sederhana. Demikian pula mereka sebagai hamba, mereka akan setia dengan hidup seperti Yesus Kristus Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun kemudian mindset ini mulai dirusak dengan narasi-narasi baru di mana mereka mulai menyuarakan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Tuhan kita adalah raja. Tuhan kita adalah kaya. Maka kita sebagai hambanya wajar kalau kita juga kaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, lihat apa yang top yang sudah ditawarkan oleh iblis setan kepada Tuhan Yesus, inilah yang akan ditawarkan juga kepada para pembicara zaman sekarang yang bilang dia adalah hamba Tuhan Yesus, tetapi mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang dipakai iblis setan untuk menyesatkan begitu banyak orang Kristen menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, kita lihat tetap pada Lukas pasal 4 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, bukankah segala yang ada di dalam dunia, segala kemegahannya, segala kemuliaannya, segala kuasanya itu menarik sekali dan banyak orang sedang mencari dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh suatu teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus
buat diteladani oleh saudara dan saya yang mengaku mengasihi dia. Yaitu dia menolak dan dia mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sebab iblis setan memberikan tawaran yang sederhana sekali. Semua aku berikan kepadamu, catatannya cuma satu. Engkau menyembah kepada aku. Demikian kata iblis. Dan mentah-mentah ditolak oleh Tuhan Yesus. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah dan berbakti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa saya katakan hal seperti itu? Bahwa banyak di zaman sekarang hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh iblis setan untuk menyuarakan pencobaan iblis setan kepada Tuhan Yesus di padang gurun di atas mimbar Allah yang kudus. Nah, cirinya yang seperti apa? Kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita dicobai dengan tiga perkara. Tiga perkara. Yaitu ubah batu jadi roti. Nah, ini bicara tentang apa? Tentang kedagingan. Yang satunya lagi yang top tadi. Semua kemegahan dunia, kemuliaannya, kuasanya, kuberikan kepadamu. Asalkan engkau menyembah kepadaku. Ditolak mentah-mentah oleh Tuhan Yesus. Ada tertulis, hanya kepada Allah engkau menyembah dan berbakti. Kemudian dibawalah Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Dan iblisnya berkata, jika engkau adalah anak Allah, ayo dari tempat tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Kan ada jaminan. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Agar supaya kakimu tidak sampai terantuk kepada batu. Nah Bapak Ibu, lihat. Yang dicobakan tiga perkara ini, ya, keinginan daging, keinginan mata, ya, ditunjukkan dunia semuanya, kemuliaan yang dicari oleh manusia, kemudian keangkuhan hidup itu yang dicobakan. Jelas kita tahu, yang menyuarakan ini adalah iblis setan, Lucifer, yang mencobai Tuhan Yesus, Tuhan kita di padang gurun. Nah sekarang, kalau ada pembicara yang berbicara di dalam gereja, di atas mimbar Allah yang kudus, dia membicarakan ketiga hal ini. Bukan berfokus kepada salib Kristus, kita patut curigai. Jangan-jangan dia adalah alat yang dipakai oleh iblis setan mengatasnamakan Yesus Kristus Tuhan karena iblis sedang menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Jangan Anda terlanjur mengagumi pulang dari gereja, Anda bilang, oh khotbahnya memberkati sekali. Khotbahnya enak didengar, rasanya adem di hati. Tetapi saring baik-baik karena dia sudah katakan kepada saudara, ujilah setiap roh. Tidak setiap roh berasal daripada Allah yang benar. Oleh karena itu, Anda perlu tahu ciri-cirinya. Kalau iblis setan mencobai Yesus Kristus Tuhan dengan tiga perkara ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, pastilah saudara dan saya yang mengaku mengasihi Kristus juga akan mengalami pencobaan yang sama. Ironinya, menyedihkan sekali. Justru para pendeta di zaman sekarang, di dalam rumah Allah yang kudus, mereka mengajarkan, mengkhotbahkan
tiga perkara ini. Untuk saudara kejar, untuk saudara dapatkan. Sehingga saya berani pastikan kamu adalah alat iblis setan yang sama yang telah mencobai Yesus Kristus Tuhan kita di padang gurun. Bapak Ibu, hati-hati. Mengapa? Sebab Rasul Yohanes itu menegaskan, meneguhkan lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Lihat, Rasul Yohanes meneguhkan, menulis lagi peringatan ini pada 1 Yohanes pasal kedua ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, hati-hati. Rasulnya juga mengingatkan, jika seseorang mencintai dunia, yang ada di dalam dunia, pastilah orang ini tidak mengasihi kepada Bapa karena hatinya terikat kepada dunia. Apalagi dia katakan, apa sih isi di dalam dunia ini tadi? Di dalam ayat ke-16 jelas disebutkan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ternyata isinya tiga perkara ini tadi. Yang oleh iblis setan dicobakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan, ya, Tuhan Yesus juga mengingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini. Di dunia pencuri mencurinya, ngengat merusakkannya, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga nggak ada pencuri, nggak ada ngengat yang merusakkannya. Sebab di mana hartamu berada, hatimu berada. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita jadi pengikut Kristus, jadi anak-anak Tuhan Yesus, jadi orang Kristen tidak boleh kaya? Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya, bukan itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, manusiawi sekali. Hartamu di mana, hatimu di mana. Tetapi Yesus Kristus Tuhan ingin supaya hatimu ada di surga, maka carilah, kumpulkanlah harta yang ada di surga. Bukan Anda mengumpulkan harta di dunia. Karena ketika Anda menaruh hatimu, hartamu ada di dunia, hatimu juga akan ada di dunia. Oleh karena itu, kumpulkanlah, carilah, kumpulkanlah, hartamu ada di surga. Supaya ketika engkau menaruh hartamu ada di surga, hatimu juga yang ada di dunia ini berpindah kepada yang ada di surga. Artinya, jangan terikat dengan harta benda.
Sama seperti ketika semua orang bisa bilang, besok mati, nggak bawa apa-apa. Nah, Bapak Ibu, apakah memang ungkapan ini juga disertai dengan satu tindakan bahwa yang mengucapkan ini adalah orang yang tidak terikat dengan harta bendanya, sehingga dia mau memperhatikan. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan memperingatkan tentang mamon, tentang harta benda. Itu tidak cuma sekali, dua kali, begitu banyak. Sebab menurut Tuhan Yesus, seperti yang ditulis di dalam Lukas pasal 15, Lukas pasal 16 ayat 13 sampai dengan 15, dia bersabda demikian. Lukas 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Bapak Ibu, yang dikagumi oleh manusia apa sih? Zaman sekarang, hampir setiap orang bangun gereja mewah, itu pasti penuh. Bukan dipenuhi oleh jiwa baru, bukan. Tetapi perpindahan jemaat-jemaat sekeliling yang gerejanya dalam tanda petik tidak bagus gedungnya, tidak bagus sarananya, tidak nyaman parkirnya. Itu pasti pindah. Nah, Bapak Ibu, yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Bapak Ibu masih ingat para murid kagum dengan bait Allah. Ketika Tuhan Yesus berdoa di bait Allah. Mereka bilang, Guru, gedung ini luar biasa. Megah, mewah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu kagum dengan gedung ini. Kamu tahu, nantinya tidak akan ada batu yang ada di atas batu yang lain. Dengan arti kata lain, bait Allah itu tadi akan diratakan dengan tanah. Yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Bapak Ibu, lihat. Tentang uang, tentang harta, tentang mamon. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 ayat 13 itu tadi. Dia tidak berkata bahwa ini adalah sebuah benda mati. Tidak. Tetapi dia bilang, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dia menilai, dia menganggap uang atau harta benda itu sebagai pribadi, sebagai tuan, sebagai pesaing Allah. Sehingga dia bilang, jika kamu mengasihi mamon, kamu musuh dengan aku.
Jika kamu mengasihi aku, kamu musuh dengan Mammon. Silakan memilih. Tidak bisa kamu memilih kedua-duanya. Tidak bisa. Harus salah satu. Walaupun zaman sekarang ada begitu banyak pendeta yang abu-abu. Khotbah di gereja Allah yang kudus. Tetapi hatinya lebih mencintai duit. Nah Bapak Ibu, hati-hati jika Anda dan saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, tentunya keduniawian tidak akan menyeret kita menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena saya, karena Anda, karena kita akan tetap tegak lurus kepada sabda Kristus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab di dalam Matius pasal 16 ayat 24, di situ Tuhan Yesus memberikan sabdanya, mengisyaratkan kepada Anda dan saya apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Matius 16 ayat 24 sebagai orang yang mau mengikut kepada dia. Bapak Ibu, bunyinya demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, lihat, mengikut Tuhan Yesus bukan perkara yang mudah, tetapi sangat sukar dan sudah dilakukan oleh para rasulnya. Nah, sekarang muncul gaya hidup yang berbeda sekali yang ditunjukkan oleh pendeta zaman sekarang yang mengistilahkan, menggembalakan mega church dengan jumlah jemaat ribuan, bahkan puluhan ribu atau lebih. Mereka menampilkan hidup yang tidak sama dengan Tuhan Yesus di dalam kesederhanaannya. Oleh karena itu, hati-hati karena keduniawian menjadi masalah yang besar dalam hidup seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan memeteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu akan menuntun setiap pribadi kami boleh melewati jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga ketika kami berjalan seperti nasihat firman-Mu, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita? Nah, Iya Bapak benar Ibu, haleluya. banyak orang Kristen yang jika boleh memilih, mereka memilih hidup ini tenang-tenang saja, baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan justru mengizinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita? Kalau Yoram baca Alkitab, Yoram nanti akan tahu tokoh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, justru oleh Tuhan, ditempatkan di tempat yang paling tidak enak. Artinya,
Di situ Tuhan hadirkan begitu banyak masalah di dalam kehidupannya dia. Namun apa yang terjadi? Ketika dia harus melewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang ini, tetapi Tuhan menyertai. Sehingga lewat persoalan, lewat permasalahan, Tuhan mau jadikan tokoh ini, termasuk Yoram, mungkin punya masalah, itu menjadi lebih kuat daripada hari kemarin. Sehingga kesaksian hidup tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca itu menghasilkan tepuk tangan dan rasa takjub kita. Tuhan ternyata punya orang yang seperti ini. Katakanlah Sadra Mesa dan Abednego. Dia cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Tetapi masalah yang dihadapi oleh tiga pemuda ini bukanlah persoalan yang ringan. Tetapi persoalan antara hidup mati, setia atau menyangkali Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah tiga pemuda ini memilih setia kepada Tuhan, berarti dia menerima hukuman daripada Nebukadnezar, justru kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, iman ketiga tokoh ini menjadi sangat luar biasa dibandingkan hari yang kemarin. Demikian Yoram. Baik, terima kasih Pastor Suwono. Langsung Ibu Firsta, kami Ibu persilakan Ibu Firsta, Firsta. silakan. Ya, baik, Tuhan Shalom, memberkati. God bless. Bapak Jadi Romi. yang itu Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Pak, saya mau bertanya, kenapa sih kalau hamba Tuhan yang terlihat diberkati Tuhan atau banyak pelayanannya selalu dipuji atau dikatakan Tuhan itu berkenan kepada hamba Tuhan itu, sedangkan eh, kalau hamba Tuhan yang masih ada di pedesaan atau yang masih naik kendaraan yang sederhana itu dikatakan Tuhan belum berkenan kepada hamba Tuhan itu. Padahal kan tadi di firman Tuhan di Matius 16 ayat 24 mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku ia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Tapi kenapa banyak orang yang mengatakan seperti itu, Pak? Kalau hamba Tuhan itu yang belum diberkati atau belum terlihat pelayanannya, Tuhan belum berkenan kepada dia, katanya begitu, Pak. Oke, Bu Firsta, ketika orang itu mengatakan pendeta yang ada di pedesaan, yang sederhana, yang baru naik sepeda motor, itu Ya, dikatakan, oh dia, Tuhan belum berkenan. Sedangkan ya, yang naik mobil, yang jemaatnya banyak, selalu dikatakan Tuhan pakai dia dan lain ya sebagainya. benar. Pertanyaan saya kepada Ibu, itu menurut perkataan manusia atau Alkitab yang mencatat? Yang mana? Kebanyakan perkataan manusia, Pak. Nah, makanya sekarang ibu mau percaya dengan kata-kata manusia atau kata-kata firman Tuhan yang tertulis. Nah, hati-hati, hati-hati di zaman sekarang ada begitu banyak pendeta ngomong itu Ya, berdasarkan dongeng. Artinya tidak berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena dia merupakan gembala yang besar, jadi ya, ceritanya dia, omongannya dia begitu gampang buat opini, buat pendapat. Seakan-akan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Nah, ya. kalau ibu pengen tahu kebenaran itu apa sih? Ya, kebenaran itu ditulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-17. Ya, coba kita lihat ya. Apakah kebenaran itu? Ya, Pak Fran tolong ditampilkan Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti, berarti firman Tuhan itulah kebenaran.
Ya. Amin. Jadi kalau orang ngomong, ya, ada enggak di dalam Alkitab apa yang diocehkan oleh orang itu? Orang ngomong ajar, ada enggak yang diajarkan tertulis dalam kitab suci? Jika tidak ada, itu hanya sebatas dongeng, ya. Orang ini sedang ingin membentuk opini, membentuk pendapat, atau mengeluarkan ajaran baru yang tidak ada di dalam kitab suci. Ya, demikian Ibu. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Terima terima kasih Bu kasih Firsta. Pastor Suwono, Ibu Firsa. Silakan Ibu Lastiar Silitonga. Silakan Bu Oke, Lastiar. terima kasih Pak. Eh, ini Shalom Pak Roni. Eh, Shalom. ya Pak, saya pernah saksikan di YouTube ya Pak ya, bahwa ada seorang gembala gitu punya target. Pokoknya tahun ini jemaat harus 1 juta gitu ya Pak ya. Pernah Ya, dengar kayak gitu. Menurut Bapak itu memang benar-benar berdasarkan firman amanat agung atau hanya keinginan daging gitu Pak, bahwa ada target iya, gitu. Yang kedua iya, Pak, satu lagi. Nah, ada Pak juga pernah saya lihat jemaat kasih hadiah kepada gembala gitu, terus diposting di iya. medsos. Itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Jika orang tidak sadar, ya tidak pakai pikiran yang jernih, seakan-akan hamba Tuhan yang menargetkan sampai dengan tahun 2030 saya harus punya cabang gereja sekian ratus. Saya harus punya jemaat sekian ratus ribu atau 1 juta sekian dan lain sebagainya. Seakan-akan hamba Tuhan ini adalah orang yang begitu mencintai Kristus. Sehingga dia ingin dipakai lebih untuk menggembalakan jumlah yang sangat besar. Ada pertanyaan dari saya Pak di kolom chat. Makasih. Aduh, Fediola diam dulu. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan. Habis ini yang di chat tolong dibacakan ya. Nah, Bapak Ibu, nampaknya, sepertinya, sepertinya dia ini adalah orang yang mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mikir nggak zaman sekarang ini tadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak orang bangun gereja yang megah. Kemudian gereja yang megah itu dihadiri oleh ribuan jemaat. Katakanlah semua tempat duduk itu penuh. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, yang datang ibadah itu jiwa baru, pertobatan baru, yang membuat surga itu gegap gempita, bersorak-sorai karena orang jahat kemudian menerima Tuhan Yesus, atau perpindahan dari jemaat gereja kecil yang notabene gerejanya tidak terlalu bagus, sound systemnya tidak terlalu enak, tempat parkirnya tidak nyaman dan tidak aman. Apakah yang seperti itu? Ya, jika hal itu yang terjadi, sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan belum tentu berkenan loh. Bahkan mungkin hatinya bisa berduka karena apa? Karena ini tidak menambah jumlah jemaat. Tetapi hanya perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Sehingga gereja zaman sekarang saya bisa katakan adalah memasuki zaman gereja rohani yang kapitalis. Kenapa? Karena gereja rohani yang kapitalis nampaknya memberitakan firman Allah yang rohani. Tetapi sesungguhnya mereka tidak di sini. Dengan kekuatan modalnya,
Mereka merusak persaudaraan satu dengan yang lainnya karena mereka punya sarana. Jemaat yang lain-lain di luar sana bisa dijemput. Jemaat di luar sana bisa diberi hadiah sesuai dengan kehadirannya, maka pada waktu Paskah akan diberi hadiah. Pada waktu Natal akan diberi hadiah yang tidak sama karena jumlah kehadiran menentukan besarnya hadiah. Hati-hati Bapak Ibu, demikian pula pembicara zaman sekarang karena menerima PK, PK ini pun menjadi sesuatu kebanggaan. Misal, kalau saya mendapatkan PK, katakan Pak David, sahabat saya ini kalau khotbah di gereja A, itu dikasih 1 juta. Saya di gereja A juga, saya 1,5 juta. Artinya apa? Oh, saya lebih hebat daripada Pak David. Karena apa? Saya dihargai 1,5 juta. Nah, besarnya PK zaman sekarang telah merubah mindset para pembicara itu menjadikan siapa yang lebih baik. Termasuk WL, singer itu ada tarifnya. Pembicara ada tarifnya. Dan lain sebagainya. Nah, ini jelas-jelas salah. Sebab apa? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agung Bulastiar itu adalah memberitakan firman Tuhan dan mengajarkan apa yang dia perintahkan. Itu satu, suruh membaptis, jelas. Itu sasaran yang pertama adalah jiwa baru. Sehingga Tuhan Yesus bilang, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah semua yang kuperintahkan kepadamu. Baik yang kedua ini, itu bisa kepada jiwa baru atau membentuk kualitas yang lebih baik kepada jiwa-jiwa yang lama. Tetapi jelas sasaran Tuhan untuk menjadikan semua bangsa muridku itu harusnya gereja-gereja besar malu. Kalau buka cabang, jubel aja di kota-kota besar yang notabene orang Kristennya sudah banyak. Berebut jemaat. Kalau kamu mau jadikan semua bangsa muridku, kamu harus punya jiwa misi penginjilan ke tempat-tempat yang orang Kristennya masih bisa dihitung dengan jari. Demikian Bu Lastiar, terima kasih. Terima kasih Pak, sungguh sangat memberkati penjelasannya. Terima Pak. kasih. Terima Ya, kasih Pak Roni Suwono. Jadi terima kasih. yang terjadi bukan penuaian tapi perpindahan ya. Perpindahan Pak David. Iya. Itu itu yang Iya, kenyataan sekarang. itu Bukan kenyataan sekarang. Bahkan ada hamba Tuhan yang tidak sungkan menggelar KKR, terus melayani baptisan ulang, sudah disiapkan alat baptisnya dengan begitu sistematis. Ya, jemaat yang lain dipengaruhi, baptis lagi di tempatnya dia. Ini sungguh tidak apa ya, tidak sehat. Oke Pak Roni, kita lanjut. Yang di chat tadi, Pak. Ini yang ini ada 4 strategi apa yang dapat digunakan untuk melawan keduniawian dan memprioritaskan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelaskan Iya, bagaimana prinsip-prinsip Alkitab dapat diterapkan secara praktis. Itu pertanyaan Fediola. Oke, baik. oke, iya. Oke, jadi strategi apa? Sebetulnya sederhana sekali ya, sederhana sekali. Orang yang melayani Tuhan itu bertanya pada diri sendiri. Aku mau melayani itu karena aku terpanggil atau mungkin pikiranku ada cabang yang lain.
Kalau orang memang terpanggil untuk melayani Tuhan, dia akan meneladani sikap dan hati Yohanes Pembaptis. Dia sungguh-sungguh mengabdikan diri tanpa dia harus mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang dia lakukan untuk Yesus Kristus Tuhan. Itu salah satunya Pak David dalam satu tim dengan Madam Christine ini kemana-mana ndak mikir ya, ndak mikir nanti aku akan dapat amplop seberapa. Bahkan mungkin dalam perjalanannya jauh hari sebelumnya sudah ngumpulin duit sendiri untuk perjalanan ke sana supaya pelayanan ini bisa terselenggara. Itu jika dia terpanggil. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah berbeda. Saya harus melayani Tuhan. Saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan sudah buat keluarga saya seperti ini. Tuhan sudah ampuni dosa keluarga saya. Tuhan sudah selamatkan keluarga saya. Tuhan sudah beri masa depan keluarga saya. Tuhan sudah pimpin anak-anak saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya sehingga saya harus membalas kebaikan Tuhan tanpa saya harus minta lagi sama Tuhan. Sudah tidak ada dalam hati ini. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang seperti ini Tuhan itu adalah Allah yang tidak perlu kita uji lagi, kasih sayangnya itu limpah di dalam kehidupan kita. Tidak perlu strategi. Cari tahu dari dirimu sendiri. Kamu melayani Tuhan, itu terpanggil untuk membalas dia. Atau, tidak ada pekerjaan. Ya, zaman sekarang ternyata, ya, semua pekerjaan boleh sepi. Jadi hamba Tuhan itu dapat duit. Sehingga Anda mulai memoles. Bagaimana Anda bisa khotbah baik. Bagaimana Anda bisa pimpin pujian. Itu menjadikan kesukaan buat para jemaat dan lain sebagainya. Sehingga lewat kepandaian Anda ini tadi. Di zaman sekarang. Semuanya kan pakai ranking. Anda bisa menentukan kira-kira pantasnya amplop yang harus diberikan oleh gereja kepada Anda itu berapa. Nah, Bapak Ibu, jujur aja tidak banyak loh orang yang bilang saya mengasihi Tuhan. Itu kalau ditawari suruh melayani Tuhan dengan tidak dapat apa-apa, belum tentu mereka akan berangkat. Belum tentu mereka akan melayani. Tetapi kebanyakan mereka berangkat ke sana sebab apa? Amplopnya, tebalnya cocok. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Yuwono. Memang kita harus banyak berdoa untuk hal ini, Pastor. Iya, iya. Uang tetap kita perlukan. Tetapi Tuhan Betul. Yesus tadi kan sudah bilang Pak David. Ya, Kumpulkanlah hartamu ada di surga. surga. Betul. Supaya apa? Hatimu juga ada di surga. Sudah fokus kita sudah ke sana. Begitu. Betul, betul. Amin. Berkat Ya. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. 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 Baik, kami persilakan Pastor Christine. Iya, shalom, shalom. Terima kasih Pastor Roni. Terima Saya kasih. secara pribadi sangat-sangat diberkati dengan ini dan itu memang Amin. kenyataan. Saya cuma mau konfirmasi tadi apa yang dinyatakan bahwa orang yang benar-benar mencintai Tuhan itu tidak akan terikat oleh duniawi. Dan Amin. kalau dia pergi kemana, dia sudah menyiapkan dirinya untuk oke, saya mau melayani Tuhan. Karena sebentar lagi kami kan akan KKR. Nah, kebetulan nih yang ada di dalam tim kami, puji Tuhan, mereka semua berapi-api untuk melayani Tuhan dan apa aja yang mereka bisa buat, mereka mau karena ada kerinduan untuk memberkati yang lain juga. Amin. Iya, jadi berangkat dari situ saya
Boleh nggak ini yang saya lihat tadi ini problem? Kenapa banyak hamba Tuhan yang terikat sama duniawi, Pastor ya? Iya, Jadi yang saya lihat sih di sini ada tiga tah, tiga tah yang iya, mengikat, Pastor. iya, Ya, itu apa? Harta, ya ketika iya, ditawarin, "Oh, nah, kamu milikin nih nanti semuanya." Terus tahta, kedudukan, udah dibawa di tempat iya, tinggi. Oh, kamu akan jadi pemilik semua ini kalau kamu iya, nyembah ini ya. Dan yang iya, yang tiga biasanya orang bilang wanita. Enggak iya, semuanya loh. iya, Ini cinta, cinta kepada dunia daripada Tuhan. Yang tadi Bapak sebutkan, mau pilih mamon atau mau pilih Tuhan, ya. iya, Makanya kami punya Mercusuar Ministry itu selalu memilih kemana? Ke tempat-tempat yang sebenarnya bukan tempat basah tanda kutip. Karena ini iya, yang kami mau hindari. Kami mau menunjukkan apakah kami memang cinta Tuhan atau cinta uang. Ya, iya, karena hanya dua itu pilihannya. Musuhnya Tuhan yang utama itu uang. Mercusuar Ministry melayaninya di mana tuh, Pastor? Di penjara, iya, Pastor. iya, Di amin. anak-anak jalanan. Di orang-orang gila, Pastor ya. Iya, Jadi di tempat di mana yang orang tidak bisa balas kita dengan amin. harta. Karena ini ada saksinya Eda Nurida ini sudah lama sekali ikut kita ya. Sejak Iya, tahun 2014 kalau tidak salah Eda sudah sama kita ya. Anak-anak kami masih kecil-kecil. Sekarang si Imaida ya, Imaida sudah SMA mungkin dan Gendi sudah sekolah di sini ya, kuliah. Sejak saat itu kami tidak pernah berubah, Pastor. Kami selalu pergi ke tempat-tempat di mana orang bilang, kenapa sih pelayanan kalian? Kamu itu kan diberkati Tuhan. Harusnya pergi ke tempat-tempat di mana kamu bisa dikembalikan. Jadi banyak yang protes saya ini mau pergi KKR. Apa itu KKR katanya? Ngabis-ngabisin duit. Tapi ada satu kerinduan saya pergi KKR, Pastor, karena amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kalau kita amin. tidak datang untuk memberitakan siapa yang akan datang, Pastor, ya. Jadi Iya, bukan soal gagahan. Makanya ku tantang semua teman saya yang ada di tim. Apa tujuan kalian pergi ke KKR? Rupanya Mama Ina kemarin saya tantang pertanyaan itu dan dia jawab mau pergi menangkan jiwa-jiwa. Ya, jadi bukan pergi jalan-jalan. KKR bukan pergi jalan-jalan, bukan kemana-mana, tapi kebaktian, kebangunan rohani. Nah, Pastor, aku mau bertanya ya, Pastor, setelah saya iya, mengkonfirmasi banyak hal. iya, Yesus ketika dia bilang, selalu dia bilang begini, ada tertulis, ya. Dia nggak iya. sebutkan ayatnya, Pastor, ya. Jadi saya pernah ada di dalam situasi, saya nggak tahu dari mana, macam tadi kan yang merubah batu menjadi roti itu kan ada di Ulangan 16 ayat 3 kalau nggak salah ya, Pastor. 6 ayat 13. Lukas, Ulangan Lukas, 6 Lukas ayat 4. 13. Ya, yang di Lukas 4 itu ada di Ulangan 4 6 ayat 13 juga, Pastor kan. Tapi Iya, Yesus waktu itu kan dia bilang ada tertulis. Dia nggak sebutkan ayatnya dari Ulangan sekian loh. Saya pernah diprotes habis-habisan. Kamu ini pendeta apa? Sekolah nggak? Sekolah pendeta nggak? Karena saya cuma ingat ayatnya, Pastor. Saya lupa dari mana diambil. Tapi ayat itu karena sering saya baca, sering sekali saya baca, ketika saya ada di dalam kesesakan, ketika saya melayani orang, saya pakai kata-kata yang dari Alkitab itu. Terus saya dibilang pengajar sesat, Pastor. Padahal itu ada tertulis setelah saya buka, saya tunjukkan, tapi udah berlalu gitu, sudah berlalu pelayanannya. Nah, kalau menghadapi situasi seperti ini, Pastor, bagaimana? Karena Yesus sendiri tidak bilang loh, eh, merubah ini manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari segala firman. Itu ada tertulis di Ulangan 6 ayat 13 kan. Tapi Yesus nggak bilang saat itu, dia cuma bilang ada tertulis. Artinya bukan soal dari mana, tapi ayatnya kita hafal karena itu firman Tuhan. Nah, seringkali kita hamba Tuhan juga ada di dalam situasi seperti ini. Kita nggak tahu dari mana, tapi kita pernah baca. Dan itu tertanam di hati kita, tertanam di kepala kita untuk menyebutkan dalam suatu situasi. Nah, itu bagaimana? Bagaimana hal itu bisa terjadi, Pastor? Terima kasih. terima kasih, Madam.
kita ini sebetulnya ya harus menyadari bahwa otak manusia yang kecil ini sulit menghafal semua. Ya, katakanlah seorang pendeta, ya si A, itu kalau pada waktu dia memberikan ceramah, dia mengadakan seminar, sepertinya dia hafal dengan ayat-ayat. Jujur, mengapa dia demikian? Karena dia mempersiapkan untuk seminar. Dia menang cuma 1 malam, ya, dengan kita sebagai pendengar. Sama seperti dosen terhadap mahasiswanya. Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang dialami oleh pendeta ini tadi, dia tidak hafal semua. Hanya ayat-ayat tertentu yang dia hafal. Bisa saja dia hafal kalimatnya sekaligus ada di mana. Tetapi, tetapi sudah cukup baik jika orang ini hafal ayatnya, walaupun tempatnya di mana, dia itu lupa. Nah, seringkali terkadang di antara pengajar, di antara hamba Tuhan, jujur aja, terkadang tentang hal-hal seperti itu yang tidak penting, yang tidak prinsip. Seperti Madam tadi bilang, ada tertulis demikian, tapi lupa nyebutkan itu ada di mana. Itu saja sudah dianggap sesuatu yang kurang. Kamu nih pengajar apa kok gitu aja nggak tahu. Nah, itu hanya untuk sekedar menunjukkan seakan-akan pengkritik ini lebih pinter loh daripada Madam, lebih hebat loh daripada Madam. Bukan seperti itu sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia mau menyimpan di dalam hatinya, dan dia mau melakukan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut. Itu tertulis di mana kamu harus hafal. Tidak. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mendengar, kemudian yang berkenan menyimpan, dan melakukannya. Ya, itu yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Sebab ketika kita melakukan firman Tuhan yang ya dan amin akan secara otomatis mengubah hidup orang ini tadi, dan orang ini digenapi dengan janji firman Allah secara otomatis. Sebab apa? Anda melakukan, Tuhan berkewajiban menggenapi apa yang Anda lakukan. Demikian, Madam. Sebetulnya tidak terlalu dipusingkan. Tapi seringkali hamba Tuhan itu menimbulkan konflik dengan perkara-perkara yang tidak prinsip. Sama seperti orang Kristen zaman sekarang. Sedang menarik ke belakang. Dunia dijadikan, apakah benar Tuhan bersabda? Atau karena Big Bang? Nah ini tadi. Ini tidak bukan sesuatu yang prinsip yang menyangkut keselamatan. Harusnya tidak perlu dibicarakan. Sama seperti zamannya Rasul Paulus, orang masih tanya, kamu baptisan bagaimana, sunat bagaimana, hal-hal yang seperti itu harusnya segera kita tinggalkan menuju kepada perkembangan yang lebih dewasa. Oke, kenapa saya tanyakan hal ini, Pastor? Karena Iya, selanjutnya mereka menanyakan ijazah kamu teologi dari mana? Dan nah itu tadi loh. Iya, heeh. apakah benar kau punya yayasan itu bukan yang abal-abal, cuma persekutuan doa dibilang yayasan. Jadi kapan Iya, hari itu saya merasa tertantang juga, jadi saya keluarkanlah surat-surat yayasan bahwa memang yayasan ini resmi dan sudah lama. Kami bermula dari persekutuan doa yang mana sudah 18 tahun yang lalu, ya hampir seumur dengan anak saya. Dari persekutuan iya, doa kemudian terbentuk menjadi yayasan. Nah, iya, karena saya hanya lupa satu hal itu, saya lupa dari mana, tapi saya menyebutkan ayatnya. Tapi setelah itu saya cari dan terdapat di sini, baru saya kasih tahu. Cuman dia bilang, ya kamu ijazahnya benar nggak sih?
Masa dari hal seperti itu nanyain ijazah? Mungkin ini yang jadi juga banyak sekali persoalan ya di Indonesia kan saat ini lagi pertanyakan ijazah asli dari presiden dan lain sebagainya, Iya, mantan presiden. Ya, tetek bengek begitu sehingga melupakan fokus kita untuk pelayanan. Karena sempat juga saya, aduh, ini kok orang kayak gini kok kayak gimana. Makanya ini tantangan besar juga buat kita ya. Apakah itu duniawi banget ya, Pester, ketika orang menanyakan yang asli, padahal untuk saya ijazah is only secari kertas ya. Yang paling menunjukkan bukti kalau kita ini pelayan kan dari attitude kita, karakter kita itu, tapi sulit banget untuk apa ya memperkatakan kepada orang-orang kita, orang Kristen termasuk. Jadi ya dilema ini yang membuat saya bertanya tadi, Pester. Orang selalu mana aslinya, mana buktinya. Padahal Roh Thomas banyak sekali ya, Pester. iya, Nanti melihat baru dia mau percaya. Ini gimana nih, Pester? iya. Madam, 12 rasul itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi mereka kebanyakan adalah punya latar belakang sejak kecil sebagai seorang nelayan. Nah, pekerjaan sebagai nelayan itu di zaman dulu adalah pekerjaan yang tidak terlalu gengsi lah. Pekerjaan kebanyakan orang miskin. Oh, kita tahu sendiri kalau orang itu miskin biasanya diikuti dengan pengetahuan atau intelektual yang tidak tinggi. Nah, pertanyaannya, Tuhan Yesus, tidak adakah orang yang lebih pandai dari mereka? Nah, kan begitu. Sama seperti yang bertanya kepada Madam ini tadi. Apakah tidak ada orang yang lebih hebat daripada nelayan? Kok Yesus Tuhan aja, itu kok pilih yang ini? Nah, ternyata di balik semuanya itu, Tuhan Yesus ingin tunjukkan. Ya, yang dipentingkan oleh Tuhan adalah hati yang melayani, hati yang mengasihi. Percuma kamu menjadi orang yang pandai, tetapi pikiranmu bercabang-cabang ke sana. Kamu pandai memangnya, tetapi apa? Kamu lebih mengasihi Amon daripada mengasihi aku. Tapi kalau nelayan ini tadi sudah pasti. Dia mengasihi aku dengan menunjukkan dia bela Injil sampai menyerahkan nyawa mereka masing-masing. Nah, satunya agak busuk, Yudas Iskariot. Iya. Nah, ini sebagai contoh. Dia ada di dalam lingkaran dalam karena apa? Dia bendahara. Nah, tetapi hatinya lebih mengasihi Mamon sehingga dia tega menjual Yesus sebagai Tuhan dan gurunya dengan 30 keping uang perak. Nah, zaman sekarang apa yang terjadi akan Yudas Iskariot bisa terjadi di dalam diri para hamba Tuhan. Contoh, tidak sedikit loh hamba Tuhan yang punya jemaat banyak, bisa-bisa terima duit ketika pilkada, ketika pilpres, bisa-bisa mereka terima duit loh. Karena mereka punya suara, bisa mengarahkan, ya, bisa mengarahkan dan lain sebagainya. Bisa. Nah, ini adalah cara jual Yesus di zaman sekarang secara online. Demikian, Madam. Baik, Matur suwun. terima kasih Terima Mas kasih. Roni. Jadi memang harusnya kita itu melengkapi ya. Karena saya sering juga menyebut isi firmanya, saya lupa ayatnya. Terus madam yang muncul Iya, ayatnya. biasa itu. Harusnya dilengkapi. Iya. Bukan ditanya, kamu Ah, lulus dari mana, ah, kok tidak hafal. iya, betul, betul, Aduh, tapi itulah, betul. itulah Kita manusia bisa lupa. keduniawian. Iya. Ya, betul, Ah, betul. ah. Yang tahu ya harusnya kita Kita bisa lengkapi. lupa. Ya, betul, betul. Betul. Karena sering saya Supaya sebut, apa terus itu? madam yang kasih muncul ayatnya. Itu yang Harusnya bagus seperti yang itu. gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin Iya. masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya masih ada sebenarnya Pak David. Ya, ini siapa ya? Oh, ini Oke, ada Ibu Ibu Aminah Aminah dulu. dulu. Ibu Ibu Aminah Aminah. dulu.
Silakan Bu Ibu Aminat. Aminah. Agak dekat di mic Ibu Aminah, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang dengar. Volumenya Nggak dengar. coba. Atau ditulis aja di chatting mungkin Ibu Aminah. Oke, oke. Mungkin sambil Ibu Aminah tulis di chatting, Madam Christine ada yang mau lagi tadi. Silakan Ya, Bu dilanjut. ya. Iya. Karena dari kemarin ini saya persiapkan pertanyaannya untuk, tapi saya sekali lagi tidak dinilai ya Pak. Saya nggak Iya. dinilai. Masa panitia dinilai? Jeruk makan jeruk dong. Iya. Jadi, jadi pertanyaan saya gini Pak. Semalam itu saya nonton film Elvis yang terbaru. Iya. Bukan Elvis yang memerankan, tapi ada Tom Hanks dan lain sebagainya. Nah, Elvis punya segalanya. Dia punya karir, dia punya harta, dia punya istri yang Iya. cantik Priscilia, dia sudah Iya. punya anak namanya Mary Priestley ya. Tapi Heeh. kok dia pada akhirnya mati bunuh diri, bukan mati Iya. overdosis. Dia overdosis, Iya. dia minum banyak sekali marijuana, narkoba dan lain sebagainya. So, apa yang menjadi persoalan? Karena sekarang banyak juga hamba-hamba Tuhan yang ketarik dengan dunia ini, Pak. Dengan hal-hal begitu. Udah, untuk saya ya, kalau kita ini mau menyadari bahwa sebenarnya kita punya segalanya. Dengan memiliki Yesus saja, artinya orang Kristen itu sudah punya segalanya. Jadi kalau kita sudah punya segalanya, saya bilang selalu kepada teman-teman, orang yang kaya itu adalah orang yang bisa berbagi, bukan yang punya banyak uang tetapi tidak mau membaginya, ya. Iya. Tapi orang yang kaya itu adalah dia bisa berbagi, mau kaya hati dia bagi hati, ya. Maksudnya care dengan orang lain. Dia kaya perhatian, artinya dia selalu mau memperhatikan orang lain. Kayak harta juga sah-sah aja kan Pak. Tadi Bapak mulai, apakah orang Kristen tidak bisa kaya? Bisa banget. Tapi orang Kristen yang benar-benar kaya tetapi ada di dalam Tuhan dan tidak terikat duniawi, dia pasti mau berbagi Pak. Apalagi untuk pelayanan ya. Jadi apa sih masalah sebenarnya nih orang Kristen Pak? Masalah terbesar duniawi yang mana ini Pak? Karena untuk saya, harta ada, bisa makan aja. Kan itu puji Tuhan, Pak. Bisa ikut Zoom. Banyak orang yang tidak bisa ikut Zoom loh karena nggak bisa beli kuota. Tapi banyak orang yang apa namanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh gitu loh. So, persoalan yang sebenarnya apa? Kalau saya pelajari dari Elvis, apa ya yang menjadi persoalan utamanya? eh, Kalau saya lihat sih cinta, dia mencintai dirinya sendiri, terlalu mencintai dirinya sendiri. Dia kehilangan. Padahal kalau lihat kisah aslinya, dia itu mulai ikut-ikut gospel dan lain sebagainya, itu dari gereja yang ada di daerah dia. Dan dia orang tuanya sangat taat kepada Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya juga setelah kematian mamanya yang sangat taat, papanya juga ikut arus dunia ini. Nah, persoalan yang sebenarnya dari hamba Tuhan ini apa, Pak? Sudah baik-baik sama kita, misalnya ada di Zoom nih, Pak ya. Saya mau cerita ini kenyataan dan baru terjadi. Sama-sama di Zoom. Zoom sebelah tawarin, Pak. Baru ditawarin loh. Belum ada. Padahal di Zoom kita bukti-bukti sudah ada. Setiap ada dia sakit atau apa, kita pasti berbagi kepadanya ya. Kita pasti berbagi. Itu memang sudah gaya hidup kita. Tapi baru ditawarin, nanti kamu saya kasih. Nanti kamu saya kasih, pindah Pak. Pindah dan justru ngata-ngatain Zoom kita gitu loh Pak. Aduh, ini saya sedih sekali dengan hamba Tuhan seperti ini. Gembala loh. Jadi gimana nih Pak mengatasi apa ya sebenarnya keduniawian yang menarik orang Kristen, apalagi hamba Tuhan untuk pindah ke lain hati. Pindah ke lain Zoom, pindah ke lain body, pindah ke lain hati. Semuanya berpindah Pak. Terima Ya. kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi seperti Elvis, ya, dia karirnya bagus, dia juga orang yang tampan, ya, penggemarnya banyak, istrinya cantik, anaknya cantik. Sepertinya dia sudah mendapat semua, ya. Kenapa dia akhirnya bisa bunuh diri? Yang diberitakan katanya overdosis, ya, mungkin bahasa yang lebih halus lah, ya.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Yesus Kristus Tuhan kita bersabda kan begitu. Kita ini kan ranting-rantingnya kan gitu. Nah, ketika ranting itu tidak nempel kepada pokok anggur, tidak nempel kepada Tuhan Yesus, maka otomatis ranting itu tadi juga akan mati. Dia bukan hanya tidak bisa berbuah, tapi mati. Sebab dia tidak nempel kepada pokok anggur yang benar. Nah, kebanyakan orang-orang baik, itu dia itu selebritis atau para pendeta adalah hal yang seperti ini. Dia boleh saja memberitakan firman Tuhan, tetapi pertanyaannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Anda betul-betul terpanggil untuk mengasihi dia, atau jalur ini Anda pakai untuk Anda mendapatkan harta dunia. Sebab Yesus Kristus Tuhan jelas-jelas dia ngomong kan begitu. Bahwa kamu mau mengasihi yang mana? Ya, kamu tidak bisa mengasihi kepada kedua tuan. Harus pilih salah satu. Kalau kamu pilih aku, ya otomatis syaratnya sudah jelas, itu tidak gampang. Orang bisa melewati, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Aku yang maha kaya, yang kamu katakan sang pencipta, itu aja menunjukkan hidup sangat sederhana. Bahkan aku katakan, untuk meletakkan kepala saja, anak manusia tidak ada tempat. Nah, sekarang hamba Tuhan karena harus tampil yang luar biasa karena terkait dengan kelas. Ya, dengan tebalnya amplop, dengan banyaknya transferan, hamba Tuhan sengaja menunjukkan diri. Dia pakai mobil yang mewah, mungkin ada pengawalnya. Kemudian pengawalnya yang bertanya, hamba Tuhanku ini kamu taruh di penginapan bintang berapa dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti inilah yang menunjukkan sebetulnya, ya, bukan dia menjadi biji mata Tuhan, tetapi dia adalah eh, pengikut Mamon. Karena kalau dia adalah biji mata Tuhan, dia pasti akan hidup seperti Yesus Kristus Tuhan yang hidup dan diteladani oleh para rasulnya. Oleh karena itu, hati-hati ya di zaman sekarang. Kalau Madam lihat, Pak David lihat, tidak semua hamba Tuhan itu mendapat upah yang baik daripada Tuhan. Ya, tidak mendapat upah yang baik. Upah itu selalu jatuh kepada anak cucunya, kepada keluarganya dalam bentuk berkat rohani. Mengapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang berpikiran sempit. Mereka berpikir sangat naif. Seakan-akan dengan dia menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, dia pasti dapat upah. Tidak loh. Sebab apa? Yesus Kristus Tuhan bisa katakan dengan terus terang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu, nyala engkau hai pembuat kejahatan. Mengapa? Karena ayat yang satu ini oleh mereka dilupakan. Pak Fran tampilkan bilangan 18 ayatnya yang pertama. Ya, ini adalah risiko yang harus ditanggung oleh seorang pendeta bersama keluarganya. Jika ternyata ketika dia melayani di dalam rumah kudus itu dia melakukan kesalahan. Lihat, Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Nah, kesalahan apa yang saya tangkap di dalam firman Tuhan ini adalah kesalahan dalam penyampaian firman Allah. Tuhan pasti akan marah
ketika firman-Nya, maksud Tuhan itu tidak Anda sampaikan kepada jemaat. Sebab Yesus Kristus Tuhan pernah juga bersabda, penyesatan harus ada di dalam dunia ini. Tetapi lebih baik sebuah batu kilangan dikalungkan kepada penyesat dan penyesat ini ditenggelamkan. Artinya penyesat tidak diselamatkan. Nah, bahayanya seorang pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan pelajaran firman Tuhan, jika dia menyampaikan firman Tuhan itu salah secara sengaja, itu dia pasti tidak diampuni. Berbeda ketika Anda menyampaikan firman Tuhan itu salah karena kebodohanmu, karena ketidakmengertianmu, itu Anda bisa diampuni. Sebab Anda memang tidak ngerti, tidak sengaja. Tetapi yang jelas-jelas kamu mengerti, kamu sengaja, atau justru kamu pelintir, kamu pasti celaka. Anak cucumu pasti tidak dapat berkat rohani. Madam, tinggal Anda cek, Jangan hamba Tuhan yang kaleng-kaleng, yang gede-gede, ya. Anda amati. Berapa banyak dari mereka anak sulungnya cerai, ya. Terus kemudian hidup rumah tangganya tidak happy, ya. Mungkin hamba Tuhan ini bisa renggang dengan pasangan hidupnya atau mungkin berpisah atau terjadi kasus-kasus seksual, kasus-kasus keuangan dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana. Jika dia hamba Tuhan yang benar dan berkenan di hati Tuhan, masa Tuhan memberikan upah yang seperti ini? Kita pikir kan begitu. Masa Tuhan salah? Demikian, Madam, terima kasih. Thank you, sangat terberkati. Baik, Thank you. Terima kasih. Pastor Roni, luar biasa. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Aminat tadi, tapi sebenarnya Iya, Pastor Roni sudah jawab sih. iya. Pertanyaan dia bilang, apa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi godaan keduniawian? Ya sudah jawab tadi. Iya, iya, enggak apa-apa, saya jawab Ya, lagi. mungkin Bu tidak dengar Aminat, tadi. tadi saya menjawab. Sebetulnya tanpa strategi, ya. Sesungguhnya setiap orang yang melayani Tuhan itu ketika dia mengambil posisi sebagai hamba Tuhan yang mau melayani, tanya sama diri sendiri. Aku mau melayani Tuhan itu karena aku terpanggil, karena Yesus Tuhan sudah mengasihi aku dan keluarga lebih dulu, kemudian aku harus membalas budinya itu, atau aku punya pikiran yang lain. Kalau orang memang terpanggil, otomatis dia pasti tidak akan meminta lagi berkat jasmani, sebab bagi dia Tuhan ini adalah Allah yang sudah memberikan terlalu banyak kepada dia. Sehingga ketika dia melayani, dia hanya memikirkan, inilah Tuhan baktiku, bakti keluargaku yang sudah mendapatkan belas kasihan begitu limpah dari Engkau. Itu kalau dia terpanggil. Tetapi jika dia itu punya pikiran yang lain, memikirkan bahwa di dalam ladang Tuhan itu ada duitnya, aku bisa terkenal dan lain sebagainya, itu yang celaka. Apalagi dunia itu biasanya manusia diracuni oleh manusia yang lain. Lihat aja ya, tanpa sadar dulu keluar kartu kredit pertama warnanya silver. Wah, semua orang punya. Setelah itu mulai diracuni lagi. Pak, Bapak, kelasnya Bapak jangan pakai silver, Pak. Bapak harus pakai yang gold, ya. Kenapa? Yang gold punya kelebihan. Bapak bisa tarik tunai 1 hari lebih banyak, bisa transfer lebih banyak.
Berikutnya lagi bilang lagi, Pak, Bapak jangan pakai gold, Bapak pakai yang platinum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini racun jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, termasuk tebalnya amplop orang melayani. Ini persembahan kasih untuk pembicara, untuk WL, untuk singer. Bapak Ibu, setelah dibuka, ini bisa meracuni otak saya. Aduh, gereja ini ngasih 2 juta, ya. Gereja sana 1 juta. Nah, mulai hitung-hitungan. Seandainya di hari yang sama, keduanya minta pelayanan saya sebaiknya milih yang 2 juta. Yang 1 juta saya kasih tahu, walaupun order pertama. Pak, maaf Pak, saya salah jadwal Pak. Ternyata yang Bapak kehendaki sudah terisi gereja yang lain. Gara-gara apa? Tarifnya ya, amplopnya berbeda. Nah, demikian Bu Aminat yang tadi bisa Baik, saya jelaskan ya. baik. Terima kasih, Pastor Roni. Terima kasih, Pastor Roni. Terima kasih Bu Aminat, terima Ibu kasih. Messi, kami persilakan Ibu Messi. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Ya, Pak Bu Roni. Messi. Ya, Ya, silakan Bu. ya Pak tadi bicara tentang duniawi. Nah, ini pas Iya, pengalaman pengalaman saya ya Pak. iya, Jadi silakan. ada seorang gembala, dia selalu main Facebook Pak. Di dalam Iya, Facebook itu selalu dia tunjukkan setiap ibadah, tapi yang dia tunjukkan tuh yang khotbah aja Pak, sama dia sama istrinya. Nah, satu kali iya, Pak saya itu diundang Pak. Diundang saya kan pikir, wah berarti ini orang gembala ini main Facebook berarti jemaatnya banyak ya. Karena dia iya, terus main Pak. Ternyata di balik dia menjadi gembala Pak, dia duniawinya gini Pak. Jadi waktu saya pergi pelayanan, ternyata itu bukan gereja, rumah. Nggak jadi masalah ya Pak ya, rumah. iya, iya. Tapi tidak ada jemaatnya Pak. Malah saya disambut dengan 2 anjing Pak. Dan Oh, saya menunggu itu tidak ada jemaat yang datang. Dan akhirnya iya, berjalannya ibadah Pak, saya gembala, ibu gembala dan 2 anjing. Nah, iya, sesudah selesai Pak khotbah, selesai selesai pulang. Nah, sebelumnya dia bilang gini, ayo Ibu Pendeta, kita foto dulu. Ternyata Pak, dia masukin ke Facebook Pak. Itu bagaimana itu Pak, gembala yang demikian Pak? Soalnya ini pengalaman iya, saya. Ya, terima iya. kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih. Sebetulnya kan ada pilihan Ibu. Anda sebagai seorang penginjil itu bisa saja Anda cuma terima undangan dari gereja tertentu untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi kalau Anda pendeta biasanya kan punya jemaat. Nah, di zaman sekarang ya, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Orang itu hanya ingin mendapatkan status sebagai pendeta. Kemudian lewat sertifikat kependetaannya itu tadi, dia berkumpul dengan teman-teman pendeta yang lain. Maaf kata, maaf bicara saya, ya. Dalam tanda kutip, bukankah di zaman sekarang ini ada banyak kumpulan anak-anak Tuhan sebagai donatur, orang-orang dermawan yang ingin memperhatikan hamba-hamba Tuhan agar supaya hamba-hamba Tuhan perintisan ini tadi bisa melayani Tuhan dan bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangganya. Bapak Ibu, niat ini adalah niat yang mulia, yang baik, memperhatikan. Tetapi karena kurang kontrol, ya akibatnya ekses negatif, dampak negatif itu seringkali terjadi. Ya, akhirnya apa? Pendeta-pendeta yang tidak punya apa itu jemaat itu selalu keliling, ya, keliling. Senin misalkan perkumpulan garis depan, Selasa Mission Care, Rebo Raja Wali apa-apa apa-apa.
Dia muter terus ke sana. Ya. Kenapa? Karena tidak punya jemaah. Tujuannya apa? Karena persekutuan ini selalu dikatakan oleh yang adakan persekutuan. Setiap persekutuan hamba-hamba Tuhan yang datang diberi uang transport, ya, uang transport atau uang hadir lah, supaya apa? Mereka yang datang itu bisa membiayai sepeda motornya dan lain sebagainya. Ngakunya adalah sebagai seorang pendeta, tetapi dia tidak ada yang digembalakan. Ya muter keliling ini aja dan lain sebagainya. Begitu Bu Messi, sebetulnya ini kurang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini hanya menggunakan jabatannya untuk mendapatkan sesuap nasi. Nah, orang-orang yang seperti ini juga terikat dengan keduniawian tadi. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan lain kalau memang Anda tidak bisa mendapatkan jiwa, kan begitu? Demikian Bu Messi, terima kasih. Ya, makasih Pak. Iya, ditodong lagi Pak, persembahan Pak. Minta duit lagi Pak. Nah, ini tadi ya masalahnya kan ke situ. Nah, Iya ini Pak. juga salah satunya kesalahan daripada gereja induk, kan begitu. Gereja induk seringkali tidak memberikan pembekalan, ya. Mereka cuma memberikan pengutusan. Sudah kamu buka di sana, tetapi tidak diberi apa itu fasilitas, misalkan dibantu, kamu mesti punya kontrakan, punya alat musik dan lain sebagainya, tidak. Tetapi kebanyakan para pendeta besar, ya, yang kelihatan rohani selalu bilang apa? Kamu coba berjuang sendiri. Dulu Om juga berjuang sendiri. Modalnya Om cuma air mata sama lutut dan lain sebagainya. Nah, seperti ini pertanyaannya. Kasih apakah cuma perlu seperti itu? Bukankah kasih juga memberi, kasih juga berkorban, kan begitu? Kalau kamu menjadi gereja induk, jangan cuma ngutus, tetapi ketika pengutusan itu kamu berikan, kamu juga memberikan penataan, kan gitu. Supaya apa? Hamba Tuhan yang kamu utus tidak malu-maluin, pergi kemana-mana hanya cuma minta duit dan lain sebagainya. Demikian Bu Messi, terima kasih. Makasih Pak Roni, Tuhan berkati. Baik, Amin, terima terima kasih kasih. Pastor Roni. Jadi itu Ibu Messi, jangan cuma diutus. Kalau diutus harus diurus juga. Iya diurus kan begitu. Oke, kami persilakan Ibu Ria Worang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini. Iya, Silakan. Bu Ya. Ria, silakan. Ya, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pastor Christine, terima kasih. Pendeta Roni, saya mau bertanya ya. Iya, Eh, saya suka melihat ya di dunia zaman sekarang, kenapa anak-anak hamba Tuhan yang setia, ya, anak-anaknya kebanyakan nggak beres. Nah, apakah hamba Tuhan yang yang besar-besar atau ada juga hamba Tuhan yang biasa-biasa diuji dengan anak-anaknya tidak beres, anak-anak yang misalnya dia hidup sama-sama dengan temannya atau bagaimana begitu ya. Nah, pertanyaan saya, kesalahan mereka apa itu ya sampai dapat ujian seperti itu? Hanya itu aja. Terima kasih. terima kasih Bu Ria. Seperti yang tadi saya katakan, ya, banyak hamba Tuhan itu terlalu naif, ya. Mereka berpikir seakan-akan begitu mereka ini melayani, mereka pasti akan mendapatkan upah, kan begitu. Nah, sementara waktu kita melihat, masyarakat tuh melihat, loh, ini kan hamba Tuhan, ini kan pendeta. Kesan daripada jabatan pendeta seakan-akan orang ini pasti suci, pasti benar. Padahal kita yang tahu tidaklah demikian, kan begitu. Sehingga ini berpengaruh kepada anak cucu mereka. Nah, Alkitab jelas menulis ada berkat anak cucu loh, sehingga muncul pujian berkat anak cucu. Karena Daud bilang ya,
tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Ya, demikian pula firman Tuhan bilang, kalau orang ini sejak muda, kemudian diajar oleh firman Tuhan, maka anak ini tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia tetap akan tegak lurus dengan firman Allah. Nah, apa sekarang persoalannya? Kita banyak menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita kagumi. Kemudian kita sedih karena kita melihat anak-anaknya, cucunya tidak diberkati. Nah, apakah kemudian orang ini memang diuji oleh Tuhan lewat anak-anaknya? Orang banyak bilang manusia hidup, setiap orang hidup itu punya pikulan salib masing-masing. Dan itu benar. Tetapi saya tidak setuju. Ketika upah dari Tuhan diberikan, saya yakin Tuhan tidak pernah salah memberikan upah. Pasti semua upah yang diberikan oleh Tuhan itu akan memuliakan nama Dia. Nah, Bapak Ibu, apa sebetulnya yang sedang saya amati, yaitu yang tadi saya katakan di dalam Bilangan 18 ayat yang pertama, ya. Ini yang kamu harus tanggung, Harun. Siapa Harun? Harun adalah imam pertama yang diangkat oleh Tuhan, dan Tuhan bilang, Harun dan anak laki-lakinya turun-temurun. Itu yang boleh jadi imam dari suku Lewi. Nah, dari situ Tuhan sampaikan, kalau sampai ada kesalahan di tempat kudus, maka Harun dan anak-anaknya lah yang harus menanggung akibat itu. Nah, sekarang saya tunjukkan ya kesalahan daripada Harun dan anak-anaknya betul-betul loh Tuhan jalankan loh. Bilangan pasal 3 itu judulnya orang Lewi. Mari saya bacakan mulai ayat pertama sampai dengan keempat. Ya, saya tunjukkan. Ini betul-betul dihukum loh oleh Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi, ayat keempat perhatikan, tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Bapak Ibu, Nadab dan Abihu dibunuh oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika itu Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing. Biasanya Tuhan itu nanti menimbulkan api untuk membakar persembahan. Tetapi waktu itu Nadab dan Abihu buru-buru. Dia menyediakan api bukan dari Tuhan dan Tuhan marah. Nah, Bapak Ibu, karena hal-hal seperti itu, hati-hatilah engkau pendeta, ya. Jangan hanya karena buka gereja gampang, mendapatkan jabatan pendeta gampang, buka persekutuan gampang, ya. Terus kemudian Anda berkesimpulan, karena Anda melayani Tuhan, pasti dapat upah. Itu tidak selalu seperti itu, ya. Karena ternyata orang yang hebat, ya, yang buat mukjizat usir setan demi nama Tuhan, dikatain oleh Tuhan, siapa kamu? Nyala engkau, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hati-hati. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pendeta Roni. Terima Baik. kasih. Terima Iya. kasih Pastor Roni. Ibu Christine mau tambahkan? Silakan, Madam. Ya,
Pastor Roni izinkan saya Ya, menambahkan karena saya silakan. pernah membahas hal ini dengan teman-teman di sini. Iya, Apa sih silakan. sebenarnya kesalahan hamba Tuhan sampai anaknya kok dihukum seperti itu? Ibu Iya, Ria, saya ajak Ibu Ria membaca Keluaran 20, Ibu. Keluaran 20, iya, mulai ayat yang ketujuh aja. Kita mulai dari ayat yang heeh, 7 ya. iya, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya. Berapa banyak hamba Tuhan yang menggunakan mimbar menyebut nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri dengan iya, sembarangan. iya, Iya, itu dikatakan di sana. Kalau kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, Tuhan akan memandang bersalah orang itu yang menyebutnya dengan sembarangan. Kita lanjut ke atas, Ibu. Di sana dikatakan jangan sujud menyembah kepada Allah lain ya, karena Allah itu cemburu. Ya, di ayatnya yang kelima, Ibu. Allah itu cemburu. Dan kalau ada cemburu, dia katakan Allah akan membalaskan kesalahan Bapak. Jadi Bapak itu menentukan ya, Bapak kepada anak-anaknya. Bahkan sampai kepada keturunan ketiga dan ketiga keempat. dan keempat. Bayangin Bu, kalau kita mengidolakan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, membuat jemaat bukan cinta Yesus tapi cinta kita, cinta harta kita, bahaya Bu. Anak-anak kita yang dapat hukumannya. Ini jelas. Sampai pada keturunan ketiga dan keempat akan dihukum Bu. Jadi itu salahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tadi ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Berapa banyak hamba Tuhan ketika sudah hari Minggu mau ibadah, dia lebih pilih untuk ini. Wah, saya dibanding mau pergi ke desa ini, mau pergi KKR, tidak ada apa-apa di sana. Dia lebih memilih untuk pergi ke gereja besar, meskipun dalam tanda kutip gereja juga. Tetapi itu sudah tidak menguduskan loh Bu, karena dia milih-milih. Dia milih di mana dia bisa dapat duit yang banyak. Hati-hati dengan itu. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya dia sedang memilih sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya. Nah, ini juga 6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Berapa banyak orang yang terus bekerja sampai kepada hari Minggu, ya tidak pernah ada perhentian, terus bekerja, ya termasuk hamba-hamba Tuhan. Mumpung nih mau lagi panen, sampai tidak ikut pergi gereja loh, hanya untuk menunggui hasil tanamannya daripada lewat waktunya. Banyaklah Bu, Ibu kembali ke Keluaran 20. Karena kesalahan kita, generasi yang kita ini ya, itu bisa kena sampai anak cucu kita. Hati-hati. Jadi saya bilang, perbuatan kita menentukan masa depan anak-anak. Jadi saya sangat bertindak hati-hati Bu, di dalam saya melakukan sesuatu, karena saya tidak mau anak cucu saya kena dampak dari apa yang saya buat. Jadi itu Bu, Tuhan kan bilang bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati di dalam kita melakukan sesuatu, karena dampaknya itu kepada anak-anak. Terutama ini tadi, kalau Allah itu cemburu, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi dalam melakukan pelayanan, jangan kita mengajak orang untuk kita diidolakan, tapi ajak orang untuk mengidolakan Tuhan Yesus. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Roni. Mohon dikoreksi juga kalau salah, karena saya dapat hikmat ini ketika orang bertanya tentang itu. Kenapa ya, Madam? Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa saat-saat ini. Pendeta-pendeta besar, anaknya bercerai, ya, ada yang ditangkap bahkan. Saya ditanya itu, saya bilang, oh, oke Tuhan kasih saya hikmat apa ya? Tuhan suruh baca saya di Keluaran 20. Jadi kalau hari ini pertanyaannya Ibu, ya saya hanya sumbang menjawab karena Pak Roni Suwono sudah menjelaskan begitu rupa. Saya kira itu Pak Roni, Ibu Ria, thank you. Saya kembalikan Ya, kepada David. terima Terima kasih. kasih Pak Sur Christine. Minta maaf saya lagi kerja jadi nggak buka kamera ya. Minta maaf. Ya, ya, terima kasih penjelasan dari Madam Christine itu benar. Oleh karena itu hati-hati khususnya di dalam penyampaian firman Tuhan, pengajaran ya. Apapun yang Anda lakukan di rumah kudus, di gereja, di atas mimbar yang kudus, engkau berbohong, engkau melintir firman Allah, itu berdampak terhadap anak cucumu. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi marilah kita Satu lagi melakukan boleh, Pak? kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Oke. Satu lagi boleh, Pak? Ya, Mungkin yang silakan Pak terakhir, Andre. Pak David. Yang terakhir, Pak Andre silakan. Waktu tinggal 4 menit.
Silakan Pak Andre. Pak Roni, tadi Ya, saya mendengarkan firman-Nya. Jadi ya, banyak tadi kan yang kira-kira berfokus kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak iya, memuliakan Tuhan ya. Tapi kalau kita iya, lihat tadi dari apa yang disampaikan Pak Roni, ikut Tuhan itu kan tidak gampang gitu. Karena iya, akan meninggalkan duniawi ya kan. Nah, yang disampaikan Pak Roni itu kan bentuk keselamatan. Sedangkan zaman sekarang itu keselamatan itu pemahamannya banyak sekali, ya kan? Dan saya kira yang lebih banyak lagi yang santai itu sekali selamat tetap selamat itu akhirnya mereka tidak ada rasa takutnya sama Tuhan. Jadi untuk hidup di dalam dosa itu buat dia udah biasa karena apa namanya udah pasti selamat kok. Jadi iya, gitu. iya, iya, Kita lihat itu kan saya punya itu satu grup yang isinya 500 lebih ya, mungkin 60% iya, kita. Waktu kita ada kuisnya bilang keselamatan itu bisa hilang apa enggak? Itu lebih banyak yang bilang nggak bisa hilang. iya, Jadi iya, orang-orang jadinya takut akan Tuhannya nggak ada sama sekali. iya, Walaupun sudah difirmankan ikut Tuhan begini begini seperti Pak Roni tadi sampaikan, tapi nggak iya, ada. Jadinya ya susah. Bagaimana nih Pak ngatasin yang seperti itu? Karena memang iblis kan sudah bekerja ya, udah bekerja iya, luar biasa dia untuk memporak-porandakan kebenaran firman Tuhan sehingga dipahami dengan berbagai macam hal yang melenceng dari kebenaran firman itu sendiri, iya, mengganggu tujuan hidup setiap manusia. Jadi tidak berpedoman lagi mau menjadi seperti Yesus begitu. iya. Bagaimana, Pak? Iya, Pak Andre. Jadi kita hanya maksimal, ya. Itu bisa menunjukkan ayat-ayat firman Tuhan bahwa pandanganmu itu salah. Walaupun mengubah pandangan seseorang itu sulit sekali. Nah, orang kebanyakan, termasuk Kristen, itu cari yang gampang, yang menguntungkan dia. Diberitakan oleh aliran tertentu bahwa keselamatan sekali diberikan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dicabut oleh Tuhan, sehingga membentuk jemaat yang super sembrono, kan begitu. Mereka berpikir karena aku sudah dianugerahi keselamatan, apapun perbuatanku, dosa apa saja yang tak perbuat, Tuhan pasti mengampuni dan aku pasti diselamatkan. Nah, apa yang kita bisa lakukan terhadap mereka? Ya kita mesti ngajak mereka diskusi dengan memberitahukan. Tuh lihat buktinya Matius 7, 21, 23 ya. Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk bahan diskusi menyadarkan mereka. Loh, kalau kamu bilang kamu selalu diselamatkan, lah kamu tidak melakukan kehendak Bapakku, masa bisa? Sebab Yesus ini yang menentukan surga dan neraka aja bersabda demikian. Yang selamat adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tuh lihat, Rasul Paulus juga menghimbau, tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Kita tetap harus berjaga-jaga. Kita tetap harus berwaspada tentang perilaku kita. Jangan sampai kita serong kiri, serong kanan. Tetapi kita tetap harus tegak lurus. Namun, apa yang kita lakukan tidak mudah mengubah pandangan mereka. Wah, Nah, gimana kita menanggapinya? Ya sudah kita santai saja, sebab soal selamat, neraka, dan surga bukan urusan kita, urusan Tuhan sebagai tuannya. Demikian Pak Andre. ya, terima kasih Pak Roni. Mungkin apa yang Pak Roni sampaikan tadi bagaimana hidup takut akan Tuhan ya Pak ya, sedikit Iya, sedikit apa namanya, apa yang saya mau sedikit saksikan bahwa saya juga berusaha sih Pak untuk menghilangkan duniawi ya. Jadi untuk hidup iya, di dalam Tuhan itu bagaimana.
Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri kelihatannya kok nggak bisa gitu. Iya, Tapi di firman Tuhan kan mengatakan engkau di dalam aku di dalam engkau gitu kan. iya, Nah, artinya yang saya lakukan adalah bagaimana Tuhan itu bukan ada di luar saya, tapi Tuhan itu ada di dalam saya. Ya kan, waktu Tuhan itu ada di dalam saya, firman itu ada di dalam saya. Bukan lagi saya belajar firman lagi, tapi Tuhan itu sudah ada di dalam saya. Jadi takut akan Tuhan itu ada gitu kan. Terus kita tidak memikirkan lagi duniawi sama sekali. Kita hidup ini hanya mengalir, ya kan? Tuhan suruh apa ya kita jalan, Tuhan nggak suruh ya kita nggak jalan sama sekali. Nah, tapi godaan itu kan tetap ada 24 jam dari si iblis yang masuk di dalam pikiran kita. Nah, kita memang harus bisa melawan apa yang menjadi intervensi iblis itu sehingga kita bisa menolak dia apapun kan apa yang kita lihat iblis itu akan masuk 90% itu yang masuk di otak kita di pikiran kita itu intervensi dari si iblis. Tuhan itu kalau nggak ditanya nggak jawab 10% ya kan. Nah, kalau kita berpikir paling kita berpikir yang ada di memori kita aja. Selebihnya nggak bisa ya. Kita dapatnya memori kan dari pandangan mata kita, dari pendengaran kita, dari rasa kita gitu kan, dari mengalami kita. Tapi ya 90% itu intervensi iblis yang ada di dalam pikiran. Karena saya bisa berkata begitu karena saya dulu kan jadi anteknya iblis juga, jadinya tahu gitu kan. Nah, sekarang apapun yang kita apa namanya ketemu orangnya naik mobil bagus, itu bisa masuk. Oh, itu loh iya, mobilnya bagus begini-begini lah. Kita harus bisa tolak itu. Kita kalau udah nggak duniawi sama sekali, menyerahkan hidup total sama Tuhan, itu sukacita dan damai sejahtera ada di dalam kita. Jadi iya, Baik, memang Pak harus Andre. menyatu dengan Tuhan karena semua pengajaran itu mengajarkan kita menyatu dengan Tuhan. Kalau kita nggak menyatu dengan Tuhan, Tuhan selalu ada di luar. Kita hanya minta dan kita merasa sudah melayani, sudah apa begitu, itu kekuatan sendiri. Tapi waktu kita mengalir, ya biarkan aja Tuhan yang ngatur kita sendiri karena kalau kita disuruh ke Amerika pasti Tuhan sediakan fasilitasnya nggak mungkin gitu kan. Jadi menurut saya seperti itu sih Pak Roni. Salah apa enggak mungkin Pak Roni mungkin bisa kasih sedikit apa tanggapan seperti yang apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak, iya, selamat malam. iya, terima kasih. Jadi Yohanes pasal 14 mulai ayat 15 sampai dengan 21 itu sebetulnya mengajarkan kepada kita jika kita mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi, kita melakukan semua firman Allah. Akibatnya apa? Kita akan diperkenan oleh Tuhan hidup manunggal bersama Dia. Yesus Tuhan bilang, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku di dalam kamu. Iya. Nah, kemanunggalan inilah yang tadi Pak Andre ceritakan. Kalau Anda hidup manunggal, otomatis Anda akan menjalin hubungan dengan Tuhan itu semakin intens, semakin intim, semakin dekat. Nah, kedekatan kita inilah yang akan menjadikan kita dituntun oleh Dia, sehingga kita akan dimampukan oleh Roh Kudus yang keluar dari Bapa, berarti kemanunggalan kita itu kita disertai bukan hanya oleh Roh Kudus, tetapi Bapa, Anak, Roh Kudus itu jadi satu. Karena apa? Tritunggal Allah itu tidak pernah berpisah. Tiga yang berbeda, tetapi hakikat satu itu ditunjukkan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu jadi satu. Kenapa Roh Kudus keluar dari Bapa? Yesus Tuhan itu ada di dalam Bapa dan lain sebagainya ya. Jadi tiga ini tetap jadi satu dan kita dilibatkan di dalamnya. Khususnya orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Yohanes 14, 15 sampai 21 tadi itu akan hidup manunggal bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Otomatis di dalam hidup kita, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus meneladani apa yang kelihatan, ya, yaitu firman yang menjadi manusia, yang menjadi teladan kita dan penuntun kita. Sehingga kita mampu meninggalkan keduniawian walaupun yang duniawi dibutuhkan di dalam hidup. Artinya, Pak Andre masih tetap boleh kaya karena mungkin Anda diberi kekayaan untuk supaya
kekayaan Pak Andre bisa menjadi berkat untuk orang lain. Artinya apa? Anda kaya, tetapi hati Anda tidak melekat sebab Anda sedang mengumpulkan harta di surga, sehingga hatimu pun ada di surga. Demikian Pak Andre, Pak David, terima kasih.